Selamat pagi, Papa, Mama, dan anak-anak yang ada di rumah. Pada pagi hari yang cerah ini, marilah kita bersatu hati, menyiapkan hati kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan untuk mendengarkan sabdanya pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, marilah kita awali hari ini dengan berdoa. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Anak-anak, sikap berdoa yang baik. Baik, kita berdoa bersama-sama atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu karena hari yang cerah dan hari yang baru ini. Bapa, kami akan memulai aktivitas kami, terutama anak-anak-Mu dalam masa PJJ ini. Berilah kami terang Roh Kudus-Mu, berilah kami terang kekuasaan-Mu, supaya kami dapat melaksanakan dan dapat mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Bapa, dampingilah kami dalam satu hari ini, semoga apa yang kami kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Matius bab 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bacaan hari ini menyadarkan kepada kita bahwa di dunia ini ada iblis yang selalu berusaha menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Kita semua pasti tidak ingin menjadi anak-anak iblis. Tapi di sisi lain kita juga sadar manusia adalah makhluk yang lemah. Kita sangat mudah digoda iblis dan jatuh ke dalam dosa. Nah, agar kita tetap senantiasa mendengarkan sabda Tuhan, memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita, mungkin ada beberapa cara yang bisa anak-anak lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, rajin berdoa lebih dalam lagi kepada Tuhan. Maksudnya lebih dalam lagi adalah bukan hanya berdoa seadanya atau kalau disuruh saja, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh. Kemudian, cara yang kedua agar iman kita semakin kuat adalah membaca kitab suci setiap hari. Kitab suci sudah banyak yang aplikasinya di HP, kalian bisa membacanya mulai dari Kejadian sampai terakhir yaitu kitab Wahyu. Ayat yang ketiga, agar iman kita semakin kuat yaitu setelah membaca kitab suci, tulislah kutipan ayat Alkitab yang kamu baca, terus yang kamu menemukan ada yang paling kamu suka. Nah, yang kamu sukai, tulis. Lalu tempel di meja belajar, atau di meja kerja, atau jadi wallpaper di HP, di laptop, supaya setiap saat kamu bisa melihat dan membaca ayat tersebut untuk mengingatkan kamu supaya tetap menjadi anak-anak Allah. Nah, yang keempat, caranya agar kita semakin kuat dalam iman, bergabung dan aktif dalam komunitas ataupun kelompok kategorial gereja Katolik. Ingat, pergaulan berperan penting untuk membangun iman kita loh, tapi pergaulan yang baik ya. Terus yang kelima, pelayanan. Nah, jangan lupa melayani ya, kita juga sudah begitu banyak menerima berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang sudahkah kita menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk sesama kita? Semoga kita bisa menjadi saluran berkat melalui pelayanan yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, perbanyaklah mendengarkan lagu-lagu rohani. Sekarang dengan mudah kalian bisa mendownloadnya. Lagu rohani bisa kamu dengarkan di mana saja. Ya, baik.
Semoga renungan singkat ini bisa semakin menguatkan iman kalian supaya kalian senantiasa menjadi anak-anak Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami. Tuhan, terima kasih atas sabda yang Kau berikan kepadamu. Tuhan, jadikanlah hatiku lahan yang subur untuk sabdamu. Singkirkanlah segala penghalang dan jadikanlah hatiku yang beku, terutama saat menerima tugas ataupun perintah dari guru. Bapa, bimbinglah kami dalam satu hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Coba.